Selamat pagi Bapak Ibu, kembali kita bertemu di dalam ibadah online. Saya percaya walaupun kita beribadah secara online tidak akan mengurangi hadirat Tuhan bekerja. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita satukan hati. Kita mau puji Tuhan dan kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kembali pagi hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, biar Tuhan yang beracara di setiap kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di rumah, Tuhan lawat. Tidak ada yang terlewat satu dengan yang lain juga ya Bapak. Mari Tuhan, biarlah mujizat Tuhan terjadi pagi hari ini. Dan kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kita sorakan bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Dan kami mau bersyukur sebab ada mujizat di dalam bersyukur. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat
perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, menang bersama-Mu. Amin. Kami sungguh percaya Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang panjang untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, menang, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, menang bersama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan boleh mengenal Yesus Kristus yang telah mati, bangkit buat kami. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami berdoa Tuhan sebentar kami dengar firman Tuhan, biar Engkau sendiri memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tujuan penciptaan manusia. Kalau kita ingin mengetahui untuk apa sih manusia diciptakan, kita harus kembali kepada asal-muasal manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia itu ada dicatat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kita akan baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, paling tidak kita akan temukan ada 4 tujuan penciptaan manusia. Yang pertama adalah supaya manusia bisa berhubungan kasih dengan Tuhan dan sesama. Tadi kita baca, firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita ini lebih dari satu. Allah yang kita sembah itu ada Allah yang Esa, yaitu Bapa di sorga.
Dan Bapa ini mempunyai firman dan mempunyai roh. Alkitab mengajarkan kepada kita Allah yang Esa itu adalah Bapa, firman, dan roh. Bukan tiga Allah, melainkan Allah yang Esa, kesatuan. Kita ini berarti Allah berfirman kepada dirinya yang adalah kesatuan, yaitu Bapa, firman, dan roh. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, Trinitas. Satu Allah, namun ada tiga oknum, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Allah yang Esa itu hidup dalam komunitas, saling berinteraksi, saling mengasihi satu sama lain. Alkitab menyatakan Allah adalah kasih. Nah, kalau bicara soal kasih berarti ada yang dikasihi dan mengasihi. Bapa mengasihi Firman, Firman mengasihi Bapa. Bapa mengasihi Roh, Roh mengasihi Bapa. Firman mengasihi Roh, Roh Kudus mengasihi Firman. Demikian Allah yang Esa saling berinteraksi dalam hubungan kasih. Nah, Allah yang adalah kasih ini menciptakan manusia. Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama. Allah yang adalah kasih itu menentukan kita dari semula supaya kita menjadi anak-anak Allah. Mari kita baca Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Wow, suatu pernyataan yang luar biasa. Bahwa Allah yang adalah kasih menciptakan manusia supaya kita menjadi anak-anaknya. Supaya saudara saya memiliki hubungan kasih dengan Allah yang adalah Bapa kita. Dan memang saudaraku, manusia pertama itu punya hubungan kasih, punya hubungan yang erat, bergaul erat dengan Tuhan. Kita baca di Alkitab, Tuhan itu pada hari sejuk datang ke Taman Eden untuk bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Begitu erat hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Namun ketika dosa masuk saudaraku, suatu hari pada hari sejuk, langkah Tuhan terdengar oleh Adam. Tapi Adam menyembunyikan diri. Sampai Tuhan bertanya, Adam, Adam, di manakah kamu? Adam, di mana kamu? Lalu Adam berkata, kami di sini Tuhan. Kami sembunyi. Mengapa kamu sembunyi? Karena kami malu. Tuhan berkata, pasti kamu sudah makan buah yang kularang itu bukan? Saudaraku, dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dosa membuat manusia merasa malu kepada Tuhan Allah. Mereka menyembunyikan diri, menjauhkan manusia dengan Allah. Karena itu saudaraku, kita harus cek diri kita. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Apakah saya ini dekat dengan Tuhan hubungannya atau jauh dengan Tuhan? Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Karena untuk itulah saudara saya diciptakan, supaya kita punya hubungan kasih dengan Allah. Supaya saudara saya bisa berhubungan akrab, berhubungan karib, sebab kita diciptakan untuk menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, penciptaan manusia mengajarkan bahwa yang pertama, kita harus punya hubungan kasih dengan Allah. Dan itu bicara juga hubungan kasih dengan sesama, saudaraku. Manusia pertama itu hidup bersatu dengan istrinya. Mereka keduanya telanjang, tapi tidak merasa malu. Namun saat dosa masuk, saudaraku, hubungan suami istri Adam dan Hawa rusak. Mereka malu, mereka menutupi kemaluan mereka, dan saling menutupi diri. Kemudian mereka menuntut dan menyalahkan. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, mengapa kamu makan buah yang kularang? Adam berkata begini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan itu. Gara-gara dia Tuhan. Adam menyalahkan Hawa. Kemudian Tuhan berkata kepada Hawa, mengapa kamu makan buah itu? Si ular Tuhan menipu aku. Saudara lihat, dosa itu merusak. Merusak hubungan manusia dengan Allah, juga merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Suami istri bisa akhirnya tertutup satu sama lain. Kemudian saling menuntut dan menyalahkan. Mari kita periksa diri kita, saudaraku. Bagaimana hubungan kasihmu dengan pasanganmu? Apakah renggang? Apakah engkau menutupi diri? Atau engkau terbuka?
Kalau kita baca di Alkitab, Adam dan Hawa punya anak, saudaraku, Kain dan Habil. Tapi karena dosa, Kain muncul iri hati kepada adiknya Habil. Bahkan Kain tega membunuh Habil adiknya. Hati-hati saudaraku, iri hati bisa membuat orang bisa membunuh. Jangan sampai ada roh Kain, roh seperti Kain di hati kita, yang melihat orang lain, kemudian iri hati dan ingin membunuh orang itu. Saudaraku, tujuan pencipta manusia adalah yang pertama supaya kita punya hubungan kasih dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, saudaraku, tujuan penciptaan manusia adalah supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kembali kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, tapi belum serupa dengan Allah. Rupa itu bicara soal sifat karakter, menjadi mulia sama seperti Allah. Supaya manusia menjadi serupa dengan Allah, itu harus lewat ujian, yaitu ujian ketaatan firman. Makanya Allah ketika menempatkan Adam di Taman Eden, kasih ujian. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon di tengah taman, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu memakannya. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Itulah ujian ketaatan kepada Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa mau menjadi serupa dengan Allah, menjadi mulia sama seperti Allah, mereka harus taat kepada ujian firman Tuhan. Mereka harus mengikuti kehendak Allah. Mereka harus mau tundukkan diri mereka kepada firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Namun, iblis, si pemberontak itu, menggoda manusia untuk sama-sama memberontak kepada Allah. Iblis dalam rupa ular menggoda pertama Hawa. Iblis berkata begini sama Hawa, bukankah semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Jadi iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Lalu Hawa menjawab, oh boleh, kecuali pohon di tengah taman, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kami makan atau raba, karena kami akan mati. Jadi Hawa menambahi firman Tuhan. Padahal firman Tuhan tidak berkata kamu nggak boleh raba, tapi Hawa menambahi firman Tuhan. Kemudian iblis berkata kepada Hawa, sekali-kali tidak akan mati. Justru kalau kamu memakan buah yang dilarang Tuhan itu, matamu akan terbuka. Kamu akan jadi sama seperti Allah, bisa membedakan baik dan jahat. Dan tipuan setan itu dipercayai oleh Hawa. Ia melihat buah yang dilarang Tuhan, kelihatannya enak, sedap di pandang mata. Dan lagi bisa memberi pengertian, bisa membedakan baik dan jahat. Ia akan jadi sama seperti Allah. Jadi godaan iblis adalah manusia bisa jadi seperti Allah tanpa Allah. Tanpa perlu tahu ikuti firman Tuhan. Hawa makan buah itu yang dilarang Tuhan, kemudian diberikan pada suaminya yang ada bersama dengan dia. Adam memakan buah itu. Adam tidak mengikuti firman Tuhan. Adam ingin menjadi seperti Allah tanpa Allah. Itulah dosa, saudaraku. Dosa adalah keinginan untuk hidup semau gue. Keinginan untuk hidup semau diri sendiri. Tidak lagi mau ikuti firman Tuhan. Tidak mau tunduk kepada Allah. Itulah dosa, saudaraku. Ketika manusia lebih memilih keinginan sendiri, pemikiran sendiri. Itulah kejatuhan manusia. Dan karena manusia memberontak kepada Allah. Jadi saudaraku, dosa Adam dan Hawa bukan sekedar makan buah yang dilarang. Adam dan Hawa itu melakukan dosa pemberontakan besar. Yaitu apa? Melanggar firman Tuhan, lebih percaya kepada perkataan setan daripada perkataan Tuhan. Mereka berani lancang melanggar firman Tuhan demi mau jadi sama seperti Allah tanpa Allah. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Namun Allah yang penuh kasih, mau menyelamatkan manusia. Allah berjanji mengirimkan juru selamat. Dan puji Tuhan, juru selamat itu datang. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Bagi pemberontakan kita. Ia telah bangkit dari antara orang mati
untuk membenarkan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Haleluya. Dan Yesus Kristus adalah Adam yang kedua. Untuk menyelamatkan kita semua, saudaraku, dari kebinasaan. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun sesungguhnya, keselamatan itu bukan hanya membuat kita tidak masuk neraka. Lebih dari itu adalah, keselamatan itu adalah suatu karya Allah untuk mengembalikan manusia kepada tujuan penciptaan, yaitu menjadi mulia sama seperti Allah. Supaya manusia itu kembali memiliki kodrat ilahi. Mari baca dengan saya Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilih oleh Allah dari semula, mereka juga ditentukan Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu, Tuhan Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, tujuan pencipta manusia adalah supaya manusia mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menjadi mulia sama seperti Allah, menjadi serupa dengan dirinya, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu saudaraku, ketika engkau menjadi anak Allah, engkau akan dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, melalui peristiwa demi peristiwa, demi situasi demi situasi, orang demi orang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan proses kita, saudaraku. Ketika kita diproses Tuhan, memilih untuk taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan mengubah kita, mengubahkan karakter kita, mengubahkan perangai kita yang buruk, diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus yang ada rendah hati, lemah lembut. Ada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan mau, saudaraku, kita memiliki karakter seperti Dia, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang ketiga, saudaraku, tujuan pencipta manusia adalah supaya saudara dan saya menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, dari pemberian Tuhan. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia itu diciptakan untuk bekerja bagi Tuhan. Manusia harus bekerja menjadi pengurus yang baik dari apa yang Tuhan sudah percayakan, saudaraku. Tiap-tiap kita, saudaraku, diberikan oleh Tuhan karunia yang berbeda. Diberikan minat, bakat, kemampuan, kepribadian, pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda. Talenta yang berbeda. Tuhan mau kita semua kembangkan itu sebagai pengurus yang baik dari apa yang Tuhan percayakan kepada saudara saya. Mungkin Tuhan percayakan engkau harta, kelola dengan baik, supaya engkau bisa menjadi berkat, rajin memberi, membagi. Kalau engkau dipercayakan anak, urus baik-baik anak kita, didik dalam ajar nasihat firman Tuhan. Kalau Tuhan percayakan jiwa-jiwa, urus baik-baik, bimbing mereka. Karena suatu hari kelak, kita semua harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan pada kita. Di Alkitab, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Jadi Tuhan berkata, kerajaan Allah itu seperti seorang bangsawan yang mau pergi ke luar negeri, kemudian dia panggil hamba-hambanya. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta. 1 talenta itu 34 kilo emas, saudara. Hamba yang kedua dikasih 2 talenta. Hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Tuannya berkata, gunakan kembangan ini, nanti aku akan pergi, kemudian akan datang kembali, aku akan minta pertanggungjawaban. Jadi pergilah tuan itu, setelah sekian lama tuannya datang kembali, dipanggillah hamba-hamba itu. Hamba yang pertama berkata begini, Tuhan memberikan kepadaku 5 talenta, sekarang tambah 5 Tuhan. Tuannya berkata, engkau hamba yang baik dan setia, masuk dalam kegembiraan Tuanmu. Hamba yang kedua dikasih 2 talenta berkata, Tuhan memberikan kepada saya 2 talenta, sekarang tambah 2 lagi. Tuannya berkata, engkau hamba yang baik dan setia, masuk dalam kegembiraan Tuanmu. Hamba yang dikasih 1 talenta, saudaraku, berkata pada Tuannya, Tuhan kasih saya 1 talenta, saya kembalikan 1 talenta. Tuannya berkata, mengapa kau tidak kembangkan? Hamba ini berkata begini, oh Tuhan ingin menuai tapi nggak penuh menabur. Lalu Tuhan berkata, engkau hamba yang jahat dan malas. Akhirnya hamba itu dihukum, saudaraku.
dimasukkan dalam kegelapan, di mana ia mengalami ratap dan ketak gigi, penyesalan tiada akhir. Ini mengajarkan kepada kita, saudaraku, hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, harta, anak, jiwa-jiwa, apapun itu, waktu, kesempatan, urus dengan baik, kelola dengan baik, saudaraku. Karena suatu hari kelak, saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadilah pengurus yang baik dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang keempat, tujuan penciptaan manusia adalah supaya saudara dan saya berketurunan ilahi. Dikatakan Genesa 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi Adam dan Hawa diberkati Tuhan sebagai suami istri, mereka berhubungan intim dan lahirlah anak. Dan sesungguhnya kesatuan suami istri adalah supaya manusia punya keturunan ilahi. Dalam Malaki 2 ayat 15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki? Kesatuan itu, kesatuan suami istri, keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Apa yang dikehendaki dari kesatuan suami istri? Keturunan ilahi, saudaraku. Karena itu engkau yang dikaruniai Tuhan, anak, engkau yang para orang tua. Mari kita didik anak-anak kita menurut ajaran nasihat firman Tuhan. Biar mereka mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup melayani Tuhan. Menjadi anak-anak saleh. Dan engkau yang belum berkeluarga, belum punya pasangan, Tuhan juga mau supaya kita punya keturunan ilahi. Yaitu apa? Secara rohani, saudaraku. Mari baca dengan saya Galatia 4 ayat 19. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Paulus itu seorang pria, tapi ia mengibaratkan dirinya sebagai seorang ibu yang menderita sakit bersalin supaya melahirkan rupa Kristus dalam diri jemaat yang ia bimbing. Rasul Paulus berkata, aku berkhotbah, mengajar, menasihati, membimbing orang, bergumul dan sekuat tenaga, semuanya adalah untuk membimbing tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Mari saudaraku, kalau Tuhan mempercayakan kepadamu jiwa-jiwa, Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku, ajari mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mari, biar engkau membimbing mereka sebagai anak-anak rohani sampai rupa Kristus nyata di dalam diri setiap orang yang kita bimbing. Itulah tujuan penciptaan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah kembali diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa Engkau menciptakan kami dengan suatu tujuan. Bahwa Engkau menciptakan kami supaya kami punya relasi, punya hubungan kasih dengan Engkau Tuhan. Punya hubungan kasih dengan sesama kami. Hari ini Tuhan kami berdoa bahwa kami kembali kepada Tuhan, maka kami akan kembali kepadamu. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu yang jauh kembali mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan pulihkan hubungan kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, yang hidup mengasihi Tuhan. Kami juga mau hidup saling mengasihi satu sama lain. Tuhan pulihkan pasangan suami istri. Tuhan pulihkan hubungan orang tua dan anak. Kembalikan hati kami Tuhan, untuk hidup dalam kasih. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa, Tuhan beri anugerah kepada kami, supaya setiap kami boleh diubahkan, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bahwa setiap kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau taat kepada firman-Mu. Biar Tuhan ubahkan karakter kami, perangai kami semua Tuhan. Tuhan bentuk kami, supaya kami makin hari boleh makin serupa dengan Kristus. Memiliki karakter ilahi. Kami berdoa juga Tuhan beri anugerah kepada kami, supaya setiap kami Tuhan boleh menjadi pengurus-pengurus yang baik,
dari kasih karunia Allah, dari semua pemberian Tuhan. Kami mau Tuhan kelola waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, harta yang Tuhan berikan, anak yang Tuhan berikan, jiwa-jiwa yang Tuhan berikan. Kami mau Tuhan mengurus segala sesuatu dengan baik, jadi hamba yang baik dan setia. Hingga pada hari kedatangan-Mu Tuhan, kami boleh mendengar Engkau berkata pada setiap kami, Engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kegembiraan Tuhan-Mu. Kami juga berdoa, biar kami semua Tuhan diberi anugerah, supaya kami boleh bereproduksi Tuhan. Kami bersyukur, Engkau memberikan anak-anak kepada kami, dan juga anak-anak rohani, dan biarlah kami bergumul Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus nyata di dalam kamu. Karena itulah tujuan penciptaan manusia, yaitu mengembalikan manusia kembali kepada kodrat ilahi, menjadi serupa dengan Allah. Tuhan, terima kasih. Bentuk kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami boleh makin hari menjadi serupa dengan Kristus. Makin hari kami boleh lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan Gereja Betel Indonesia. Juga kami berdoa khusus Tuhan Gereja Betel Indonesia di Jalan Merak. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Satria, biar Engkau memberikan kepadanya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau. Supaya ia Tuhan boleh dengan ketulusan dan kecakapan mengembalakan umat-Mu. Bersama tim para penatua, juga para gembala di cabang ranting. Biar Engkau sendiri menuntun kami. Kami semua Tuhan boleh menggenapi rencana Tuhan. Hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota Bogor. Biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Dan tak henti-henti kami berdoa buat Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di Indonesia. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Saudara-saudara kekasih, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau shalom. Damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.